warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjidil Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam tidak lupa mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasa setiap ahad malam atau Senin kita senantiasa untuk melakukan kajian rutin atau pengajian ta'lim rutinan. Untuk minggu ini memasuki minggu ketiga, insyaallah akan diisi oleh kita yang terdapat Bapak Haji Ustaz Hasan Hidayatullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu mari ta'lim kita buka dengan baca surat Al-Fatihah ala hadiyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:32. Barangkali nanti Ustaz dikasih waktu sekitar 10 menitan untuk barangkali jemaah ada yang bertanya seputar materi yang disampaikan. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat maghrib Masjid Jami Darul Muttaqin yang Allah muliakan, amin. Sesepuh DKM, Pak Ketua DKM, imam, para tokoh masyarakat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang cerah ini. Mudah-mudahan cerahnya sampai besok pagi ya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah, walaupun hari Ahad ini kita isi dengan program kerja bakti di rumahnya masing-masing, tetapi insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menaungi kita dengan rahmat dan barokahnya, insya Allah. Para jamaah sekalian, insya Allah malam hari ini kita lanjutkan pengajian yang tertunda di 2 bulan yang lalu, yaitu lanjutan tentang waris. Karena 1 bulan ke belakang saya mohon izin kepada Ustadz Ayat, jadi tidak bisa melanjutkan waris. Insya Allah dilanjutkan malam ini dengan ada sedikit pengulangan, memurojaah, mereview materi-materi kita agar nanti bersambung. Jadi kita ulang, yang pertama terkait rukun waris. Rukun waris itu dulu kita sudah bahas. Yang pertama adanya ahli waris. Kemudian yang kedua ada harta yang diwariskan. Kemudian yang ketiga ada yang mewariskan atau mayit. Jadi ada mayit, ada harta yang diwariskan, ada orang-orang calon penerima waris. Kemudian
Waktu itu kita bahas juga terkait hak-hak yang harus ditunaikan bagi jenazah sebelum pembagian waris, apa yang harus didahulukan. Dulu sudah kita bahas yang pertama adalah hutang, ya. Jadi hutang almarhum. Nah, di sini ada penambahan. Para ulama salaf berpendapat hutang ini terbagi dua. Yang dulu kita bahas baru satu. Hutang manusiawi, hutang kepada manusia, itu jelas harus kita tunaikan sebelum pembagian waris. Bahkan urusan hutang piutang dengan manusia ini tidak akan pernah terbayar di akhirat nanti kalau di dunia tidak dibayarkan oleh ahli waris. Bahkan kalaupun si mayit ini meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan perang. Misal dari Indonesia ke Palestina ikut berperang, lupa ninggalin utang, di sono matinya mati syahid. Diuruslah sampai selesai, lupa utangnya tidak dibayar. Status mati syahidnya itu akan menjadi batal selama hutang ini tidak dibayarkan oleh ahli waris. Maka kita sebagai ahli waris ini harus serius menelusuri, jangan-jangan orang tua kita ini punya hutang. Harus serius mencarinya kemana-mana. Jadi itulah kenapa disunnahkan setelah wafat orang tua, kita sebagai ahli waris itu ada sunnah yang baru gitu. Jadi baru sunnahnya ini justru ketika orang tua kita meninggal, yaitu menyambung silaturahim kepada semua saudara orang tua kita dan juga kepada teman-temannya. Jadi cek siapa yang sering bermuamalah dengan ayah kita, dengan ibu kita, kita kunjungi silaturahmi. Yang pertama dapat pahala sunnahnya, tapi yang kedua yang lebih penting yaitu kita bisa menanyakan status hutangnya. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu yang pertama, hutang kepada manusia. Nah, ulama salaf, ya para salafus soleh berpendapat ada yang harus ditunaikan hutang lain, yaitu hutang kepada Allah. Nah, ini yang belum sempat kita bahas. Hutang kepada Allah itu bentuknya seperti apa? Yang pertama, kewajiban zakat-zakatnya. Misal, ketika beliau wafat, hartanya belum sempat terzakati yang tahun ini. Nah, kita sebagai ahli waris jangan keburu-buru ngambil bagian. Tunaikan dulu zakatnya. Karena status zakat itu hukumnya wajib. Itu hutang kepada Allah yang pertama. Hutang kepada Allah yang kedua bentuknya adalah nazar. Ya, nazar itu juga harus ditunaikan. Misal orang tua kita bernazar nih, kalau keluar dari rumah sakit, kalau sembuh mau memberikan makan anak yatim, 100 anak yatim. Nah, ternyata keluar dari rumah sakit dan memang sembuh. Pulang ke rumah dalam beberapa hari, mungkin karena satu dan lain hal, entah makan makanannya tidak terkontrol, belum sempat menunaikan nazarnya, beliau keburu wafat. Jadi antara wafat ini dengan sakit yang sebelumnya itu kejadian yang terpisah. Jangan anak-anak menganggap, oh, berarti kan kalau ayah wafat artinya kemarin itu belum sembuh. Berarti kan nazarnya nggak harus ditunaikan. Tidak. Karena kita kaitkan nazarnya itu adalah keluar dari rumah sakit dalam kondisi sembuh. Siapa yang berhak mengasih label kondisi sembuh? Bukan kita, tapi dokter ya yang berhak. Jadi tunaikan dulu memberi makan misalkan 100 anak yatim. Nah, kemudian yang ketiga dalam bentuk hutangnya kepada Allah. Nah, ini juga yang nampaknya sering luput di keluarga
di Indonesia ini, yaitu kewajiban menunaikan ibadah haji. Kan orang itu kadang dibilang mampu kalau dihitung semua asetnya. Tanahnya dihitung, mobilnya dihitung, motornya digabung. Kalau digabung itu mampu. Tapi karena masih hidup merasa rumah ini satu-satunya, kemudian mobil juga satu-satunya, dan ini keperluan untuk dipakai urusan kerja, motor demikian, gitu. Sehingga merasa belum mampu untuk berhaji. Jadi ketika dihitung semua aset, padahal beliau mampu, misalkan dengan angka sekarang, katakanlah misal berapa sekarang biaya haji? 58 ya. Ya, katakanlah biaya haji sekarang 58 juta. Nah, coba hitung dulu dari keseluruhan harta yang ditinggalkan. Ada nggak 58 juta? Nah, ulama salaf jumhur berpendapat wajib menunaikan hajinya dulu. Dengan cara bagaimana? Badal haji. Ya, jadi dibadalkan hajinya, baru ke pembagian waris. Nah, walaupun para ulama mutaakhirin itu menganggap tidak wajib untuk menunaikan haji. Buktinya beliau tidak berhaji, yaitu wafat, berarti kan tidak mampu. Jadi ketidakmampuannya itu dibatasi dengan wafat, katanya gitu. Oh, tapi tidak, karena istitoah kemampuannya itu sebenarnya sudah tercukupi. Hanya hartanya masih berbentuk tanah, hartanya masih berbentuk rumah, jadi tidak cash. Nah, jadi kita ambil yang mana baiknya? Kita sebagai bentuk kehati-hatian, apalagi ini urusannya ya, 58 juta memang mahal. Kalau kita hitung anak-anak memang sangat perlu dengan uang 58 juta, tapi ayo sebagai ahli waris berpikirnya kita bukan ke situ. Kita berpikirnya ini harta ini dicari betul-betul oleh orang tua kita. Jangan egois memikirkan diri kita sendiri, karena kita perlu, karena kita juga kekurangan. Yang kita pikirkan yang pertama, ini statusnya adalah hutang yang harus dibayar oleh orang tua kita. Nah, monggo barangkali ada yang belum sempat, ya orang tuanya belum sempat haji, tapi warisnya sudah dibagi. Bagaimana caranya? Hubungi lagi para saudara-saudara, para keluarga, hubungi lagi, bicarakan lagi tentang rencana membadalkan haji. Bagaimana caranya? Banyak. Sekarang bisa menghubungi KBIH atau sekarang KBIHU. Biasanya di grup KBIHU itu ada memang beberapa orang yang sudah berhaji dan membimbing. Nah, mudah-mudahan kita bisa nitip ini badal haji untuk orang tua kita di sana. Dan insya Allah biayanya relatif juga tidak seperti biaya haji. Ya, wallahu alam kisaran badal haji. Ada yang tahu berapa? 15 sampai 20 ya. Ya, 15 sampai 20 juta. Ya, insya Allah itu kan hutang kepada Allah. Dan kalaupun tidak kita tunaikan, uangnya kita pakai, insya Allah kita nggak akan pernah tenang. Ya, nggak akan pernah tenang. Jadi tunaikan dulu kewajibannya. Jadi ada 3 ya, hutang manusia kepada Allah. Yang pertama diantaranya terkait zakat, tunaikan zakatnya. Termasuk diantara zakat ini adalah kewajiban-kewajiban seperti kafarat, seperti fidyah. Ya kan ada ya, kadang-kadang sebelum meninggal kan beberapa hari tidak berpuasa. Jadi meninggalnya di bulan Syawal, sakit parahnya sejak bulan Ramadan, katakanlah 2 minggu. 2 minggu itu beliau tidak berpuasa. Nah, yang 2 minggu itu dibayarkan fidyahnya. Berapa fidyahnya? Fidyahnya itu hitungannya 1 hari adalah 1 mud dengan bahan pokok makanan di suatu negara. Berarti kita 1 mud di Indonesia.
Kalau kita ambil rata-rata satu mud itu kan sekitar 6-7 ons ya. Tapi kita ambil saja supaya kita ambil titik aman yaitu 1 kilo beras. Tetapi ketika ada kajian bersama MUI ada yang lebih aman lagi yaitu satu mud ambil rata-rata dengan memberi makan 1 porsi untuk 1 orang hitungannya. Jadi angkanya itu akan sifatnya itu mengikuti perkembangan zaman. Misal kalau sekarang rata nasi box itu 25.000 yang standar, anggaplah itu untuk membayar kifarat puasa 1 hari orang tua kita. Jadi kalau 10 hari ya 10 box. Itu hitungan yang sangat adil dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kalau menurut hitungan kita ya setelah menghitung-hitung beban kalau tidak dibayarkan bagaimana nanti kondisi di akhirat, itu harga tidak ada apa-apanya. Jadi kalau 10 hari 250.000 ya kita usahakan gitu. Walaupun mungkin sebagian dalam kondisi kesulitan boleh dicicil. Apakah harus saat itu dibayarkan? Tidak harus. Lagi ada 25.000, bayar dulu untuk 1 hari. Seminggu kemudian dapat lagi ada sisa dari uang yang dikonsumsi keluarga 25.000, bayar lagi. Kalau perlu 1 tahun itu untuk menyicil 10 hari membayar kifarat juga tidak apa-apa. Jadi tidak perlu terburu-buru, yang penting hitungannya selesai. Ya, jadi zakat termasuk diantaranya kifarat dan lain-lain. Misalkan ada hutang membayar dam dan lain-lain ya dalam ibadah-ibadahnya di tanah suci misalkan, itu tunaikan karena itu hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi nazar. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan nazar. Nazar ini usahakan ada saksinya 2 orang. Jadi kalau bernazar itu usahakan dikabarkan. Nah, karena kan kadang-kadang kita di rumah cuman berdua sama ibu, sama istri. Nah, kita bilangnya ke istri, nah mohon para ibu-ibu, ketika bapak bernazar atau sebaliknya, ketika ibu bernazar dan yang diberi kabar hanya bapak-bapak, segera kabarkan kepada anggota keluarga yang lain. Karena nazar ini memang kadang-kadang urusannya itu spontanitas. Ya, spontanitas, saking kuatnya tekad, saking semangatnya nazar itu terucap. Misalkan umur kita baru 55, melihat antrian haji sekarang lagi prioritas yang 60. Ya, jadi kita berpikirnya, aduh saya umur 55 kayaknya masih harus antri lagi nih. Sekitar 10 tahunan sampai 65 tahun. Tapi di situ kan kita saking pengennya berangkat haji karena sudah ada yang kita rasa di badan, misalkan udah sakit-sakit. Kita nazar, pokoknya kalau sampai saya kepanggil haji nih, tahun depan saya bernazar mau motong kambing, ya 3 ekor. Nah, udah disampaikan itu. Kemudian berangkatlah haji, ya karena urusan biaya haji juga mahal, otomatis nazar ini akan ditunaikan nanti setelah haji. Qadarullah wafat di tanah suci. Nah, nazar yang tadi harus ditunaikan. Wah, jangan mentang-mentang wafatnya di tanah suci, katanya. Oh, berarti kalau wafat di tanah suci, dulu tanah yang membentuk dirinya itu adalah tanah suci gitu. Sudah kita tenang aja, insya Allah itu min ahlil jannah. Belum tentu. Ya, karena ada hutang nazarnya yang harus ditunaikan. Kemudian tadi yang ketiga, zakat, kemudian nazar, kemudian yang terakhir itu ibadah hajinya. Ya, ibadah hajinya. Makanya kalau sekarang cek-cek juga ini yang belum sempat daftar, dicek juga, hitung per asetnya. Karena ada keterangan ulama itu, kalau orang tuanya tidak berwasiat, maka ahli waris tidak perlu, katanya, membadalkan haji. Nah, tapi kondisi seperti itu biasanya kondisi karena aset yang ditinggalkan memang kurang dari istitoah untuk berangkat haji gitu. Nah, sekarang cek ini, aset kita yang ada mungkin cukup untuk ibadah haji.
Nah, kalau memang belum memungkinkan untuk dijual karena kita cuma punya satu-satunya, segera kabarkan kepada anggota keluarga. Nanti kalau sudah tidak ada, pastikan dari harta ini dipakai untuk badal haji. Baik, para jamaah rahimakumullah, itu hutang. Kemudian yang kedua, pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah ini juga adalah hak yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Cuman kita ulang lagi, pengurusan jenazah itu hanya terbatas pada 4 poin yang difardukan, yaitu memandikan, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu saja. Yang lain-lain sifatnya tambahan, jangan diambil dari harta pokok waris. Ya, jangan diambil. Kalaupun ada rencana untuk tahlil sampai 1000 hari, untuk tahlil mungkin setiap tahunnya, tiap tahunnya diperingati, itu tidak diambil dari harta mayit, tetapi itu hasil patungan para ahli waris. Setelah angka pokoknya dibagi kepada para ahli waris. Yang ketiga, yang terakhir adalah wasiat. Harus ditunaikan. Tapi ingat, wasiat itu ada syaratnya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, jadi kalau ada wasiat untuk ahli waris, statusnya tidak sah. Misal ayahnya wasiat, kalau nanti ayah meninggal, harta ini untuk kakak yang paling besar, sisanya diwariskan dibagi secara adil. Itu wasiat yang batal. Wasiat itu kepada non ahli waris, kepada orang lain. Dan bentuk wasiat itu boleh bentuknya wakaf, boleh bentuknya hadiah, ya boleh bentuknya hibah. Yang penting tidak kepada ahli waris. Kalau sempat terucap kepada ahli waris, tapi kita takut berdosa nih karena tidak menunaikan keinginan orang tua, tidak ada berdosa. Toh keinginannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah batal. Jadi kita jangan terpaku dengan niat orang tua memang baik, misalkan karena anak pertama ini adalah yang fokus ngurus ketika sakit, atau biasanya nih anak bontot ya. Anak bontot ini yang fokus ngurus orang tua ketika sakit sampai meninggal. Nah, diniatkan dari harta ini untuk si bontot ketika nanti sudah meninggal. Itu hukumnya batal. Lalu gimana yang sah? Karena kan tetap ya si kakak-kakaknya juga menyadari kalau kakak-kakaknya ini fokus kerja, adiknya ini jadi tumbal. Mau kerja, gak usah, nanti dikirimin aja duitnya kan sama abangnya begitu. Sehingga sebagian cita-citanya itu terkubur gara-gara ngurusin orang tua. Jadi kakak-kakaknya juga sadar si bontot ini memiliki hak lebih dari harta orang tuanya. Maka solusinya adalah hibah sebelum meninggal. Nah, jadi kita ini para orang tua yang melihat perjuangan anak-anaknya yang lebih, ya, yang bekerja lebih, mengurusi kita dengan lebih, jangan tunggu kita meninggal baru diwasiatkan. Kalau mau, kalau serius sekarang, panggil anak-anak ya, karena ayah ini diurus si bontot, maka rumah ini ya setengahnya untuk si bontot dan sudah ayah serahkan sekarang. Nah, gitu. Sudah diserahkannya sekarang, ijab qabul. Tapi kalau ayahnya masih tinggal di situ gimana? Ya itu adabnya memang begitu, namanya masih hidup, masa diusirkan gitu. Tapi kalaupun ternyata, mohon maaf, kalaupun ternyata anaknya itu la sama Allah la qadarullah, ternyata diganggu setan gitu ya, jadi sampai langsung menuntut saat itu, ya itu harus ditunaikan resiko, karena ini tentang hitam dan putih harta, kepemilikan harta. Nah, tapi insya Allah kalau semua tahapannya kita lalui dengan cara yang baik, insya Allah itu tidak akan terjadi. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang lain non ahli waris. Nah, gitu.
Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang adalah dosa besar terkait waris. Jadi malam ini belum masuk ke penghitungan. Nanti insya Allah untuk penghitungan mungkin insya Allah semuanya rata-rata kan ada handphone ya. Kalau kita tidak siapkan layar, sebenarnya penghitungan itu bisa di handphone. Ya suatu saat kita adakan simulasi lah ke masjid pada bawa handphone kan nggak apa-apa. Yang penting jangan dipakai ketika sholat. Gitu. Ya, nanti kita ada simulasi dan ada beberapa situs yang resmi terkait penghitungan waris dan seru itu. Nanti biasanya kalau kita udah nyobain aplikasi waris, bukan aplikasi juga sih, itu di website tentang waris. Nanti ke rumah itu mulai itu ngecek-ngecek, ngumpulin BPKB biasanya, ngumpulin sertifikat lagi dihitung. Nah, justru itu bagus, ya itu bagus dari sekarang sudah mulai menghitung. Nah, sebelum ke penghitungan, kita ke pembahasan dosa besar terkait waris. Jadi, ternyata waris ini jangan disepelekan. Waris ini kalau tidak ditunaikan, dampaknya itu dosa, tapi bukan dosa biasa. Ya, dampaknya itu dosa, tapi ingat dosanya bukan dosa biasa. Dosa biasa kayak gimana sih? Ya dosa biasa kayak kita menyakiti orang lain. Itu tuh dosa biasa hitungannya. Ya, misalkan mohon maaf kita meninggalkan kewajiban selain sholat. Itu termasuk dosa, tapi anggapannya dosa biasa. Nah, untuk bab waris ini ada dampak kalau kita tinggalkan, ini dosanya dosa besar. Jadi bukan dosa biasa. Ada 3. Yang pertama, dosa besarnya adalah dosa durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar. Jadi, walaupun selama hidup orang tua kita seneng, kita kasih seneng gitu ya, sampai wafatnya pokoknya orang tua hidup sama saya itu seneng. Ya, sampai wafatnya. Tapi pas meninggal, hitungan warisnya itu tidak benar, atau pembagiannya tidak benar, dan kita menjadi orang yang menguasai sebagian besar harta waris itu, maka kita terkena satu dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua, atau bahasa Arabnya uququl walidain. Uququl walidain ini dosa yang amat besar. Ya, dosa yang amat besar itu menurut sebagian hadis adalah dosa yang tidak akan diampuni dengan keumuman hadis. Jadi misal ada hadis tentang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kan orang yang puasa di bulan Ramadan ikhlas lillahi taala hanya mengharapkan pahala, maka semua dosanya akan diampuni. Nah, menurut sebagian ulama itu semua dosanya akan diampuni kecuali, jadi ada kecuali dosa besar. Jadi dosa besar ini kategorinya susah, sulit untuk diampuni. Ya, kecuali kita tunaikan. Jadi ya kalau kita tidak adil membagikan waris, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Walaupun misal ada ini kasusnya banyak di Indonesia, kita anak yang paling gede, orang tua meninggal, adik-adik kita masih beban sekolah dan kuliah, akhirnya kita yang kuliahkan, kita yang sekolahkan. Nah kemudian setelah mereka besar dan mereka mulai mengerti dan mulai butuh dengan harta, mulai butuh tempat tinggal, mereka nanya, mana tempat tinggal? Kan tanah ayah luas. Terus kita bilang, lah kan kalian dulu saya kuliahkan, kan kalian dulu saya sekolahkan, bukan orang tua yang sekolahkan, bukan orang tua yang kuliahkan. Jadi harta peninggalan orang tua udah itu milik saya. Yang penting kalian sudah sekolah, kuliah sampai lulus. Nah, apakah itu diperbolehkan? Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Karena itu sifatnya gambling, tidak jelas.
Bagaimana solusinya? Solusinya adalah hitung. Meskipun angka hitungannya dengan rata-rata. Rata-rata itu artinya tidak tepat. Misalkan hitung aja sejak kapan dia disekolahkan. Hitung biaya per bulannya, hitung sampai akhir. Karena kalau dihitung, bisa jadi dalam harta yang dikuasai si abang ini, masih ada harta mereka sisanya. Atau bahkan bisa jadi kalau dihitung secara adil, justru adik-adiknya itu masih harus mengembalikan sebagian hartanya. Karena harta yang dikuasai abangnya ini masih terlalu kecil, masih terlalu sedikit. Cuman jangan dibilang begini, udah pokoknya nurut aja. Justru kalau dihitung kalian masih hutang banyak sama saya. Nggak bisa begitu. Kalau memang ada permintaan dan tidak ada saling ridho, itu harus dihitung sampai jelas. Di rata-rata dulu dia mulai ditinggalkan ayah umur berapa? Oh, dia mulai dari kelas 1 SMP. Ya, misalkan adiknya satu orang, 1 SMP. Anggaplah hitung berapa zaman dulu SPP-nya. Misalkan per bulan dulu masih 25.000. Hitung tuh kurang lebih 36 bulan untuk 3 tahun. Berapa biaya hidupnya? Berapa biaya makannya? Di rata-rata terus. Kemudian sampai kuliah, dikuliahkan di kampus apa, biayanya berapa, dihitung. Nah, kemudian dijumlahkan dengan harga tanah. Kalau ternyata masih ada sisa, kembalikan karena itu hak adik kita. Nah, tapi kalau ternyata justru harta itu kecil nilainya dan biaya yang kita keluarkan untuk kuliah adik-adik kita itu lebih besar, tanya tuh. Karena di awal akadnya sudah seperti itu, nih, kamu masih punya hutang sama saya. Nah, kembalikan. Dengan seperti itu enak, jelas. Nanti akhirnya mau diikhlaskan, mau diridhokan, itu urusan kita. Atau mau diteruskan dengan hutang piutang, itu juga bagus, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, kita sebagai abang yang memiliki otoritas di keluarga tertinggi, menguasai itu semua. Dan ini kasusnya banyak. Ya, ini kasusnya banyak. Apalagi dianggapnya kakak itu yang mengetahui segala hal, bukan cuma membiayai adik-adiknya, tapi mengurusi orang tua waktu sakit dan lain sebagainya. Sehingga bias di sini sangat kuat. Maksud bias itu, kita jangan memanfaatkan husnuzon adik-adik kita gitu. Biarin aja lah, dia mah paling juga husnuzon, suka nurut-nurut aja. Jangan. Karena orang itu sebenarnya mereka merasa anak kecil, walaupun umur kita jauh ya, itu sebelum mereka menikah. Kalau mereka sudah menikah, walaupun usianya masih 27, 28, dengan abangnya yang umur 45, itu umurnya dikatakan sama sekarang. Karena masalahnya sudah sama, yang dihadapinya sama, kebutuhannya juga sudah sama. Jadi jangan menganggap adik-adik itu anak kecil aja terus gitu. Bisa diakalin, bisa dibodohin. Nggak bisa. Walaupun realitanya mereka nurut-nurut aja, tapi hukumnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Suka ada pertanyaan, Ustaz, kalau tidak dibagikan seperti itu, apakah orang tua kita berdosa? Nah, apakah jadi pemberat untuk orang tua? Yang pertama, kalau orang tua belum tuntas menunaikan kewajibannya mendidik anak dulu semasa hidupnya, tidak diajarkan ilmu, tidak dibiayai untuk sekolah, tidak disekolahkan, tidak dibekali ilmu agama, disuruh pergi ke TPA, ke masjid untuk ngaji, maka dosa-dosa seperti ini orang tua pasti kebagian getahnya. Tapi apa status dosanya? Status dosanya orang tua tidak mendidik anak. Itu. Tapi yang kedua, kalau orang tuanya sudah memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya untuk anaknya, dibiayai untuk sekolah sampai balik. Ingat, batasnya itu cuma sampai balik. Balik itu berarti kalau usia sekarang katakanlah di rata-rata Indonesia sampai usia 15 dan 17.
Ya, sampai usia, kalau di kita kan dianggap balik itu dianggap warga negara kalau sudah punya KTP gitu ya. Sampai mereka punya KTP, misalkan dibiayai sekolahnya dan lain sebagainya. Kalau sudah dibiayai sekolahnya, artinya diberikan rezeki untuk perutnya, diberikan juga rezeki untuk akal dan pikirannya, ilmunya. Maka ketika anak itu tidak membagikan waris, ya, apakah orang tuanya berdosa? Orang tuanya terbebas dari dosa. Jadi, kalau ada pertanyaan apakah orang tua memikul beban? Tidak memikul beban kesalahan anak-anaknya yang sembarangan membagikan waris. Karena secara kewajiban sudah ditunaikan, yaitu memberikan pendidikan kepada anak. Nah, itu yang pertama, dosa besar. Jadi hati-hati ya, orang yang karena warisannya dia bisa bersedekah kemana-mana, tapi dia tidak membagikan harta waris dengan benar, maka sedekahnya menjadi batal. Orang yang berumroh berkali-kali, berangkat ibadah haji berkali-kali, tetapi dalam sejarah pembagian warisnya dia menjadi orang yang zalim, maka haji dan umrohnya tidak sah, tidak mendapatkan pahala maksudnya. Secara fikih mungkin sah, tetapi secara pahala yang itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dia sudah hukukul walidain. Yang mana harta secara keseluruhan itu kan nanti akan bermuara, bersumber asalnya kan dari orang tua. Nah, jadi berhati-hatilah, ini harus disampaikan ini. Karena rata-rata kita ini kalau tidak sebagai pelaku, kita sebagai orang yang terzoliminya. Cuman yang suka berat itu kalau kita sebagai orang yang terzolimi, ada masalah lain, kita nggak berani. Atau kita sudah menyampaikan berkali-kali tapi tidak ada respon. Nah, itu masalahnya. Nah, gimana posisi kita? Posisi kita yang penting sampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat, kata Rasulullah. Masalah dia terus zolim, bisa jadi itu investasi kita di akhirat. Ya, investasi untuk kita di akhirat. Nah, yang paling pokok jangan kita biarkan. Biar adem ayem, biar tentrem. Kalau kita mau adem ayem, mau tentrem, bukan membiarkan, tapi bilang, Kak, Mas, Mbak, semuanya sudah saya ikhlaskan, sudah saya serahkan. Bilang seperti itu. Jadi bukan di depan kita baik, tapi dalam hati masih memendam. Dan tidak ada akad serah terimanya. Nah, bisa jadi dia berdosa, kita juga ke bawah dosa. Dosa kita apa? Dosa kita namanya dayus. Dayus itu membiarkan orang lain berbuat dosa. Bahkan bisa jadi dosa dayus itu lebih berat. Karena kata Rasulullah, orang dayus itu diharamkan mencium wangi surga. Bukan cuma diharamkan masuk surga, ini kita masih di luar nih. Surganya udah di depan. Wanginya aja nggak bisa kita cium. Kalau kita dayus, membiarkan orang lain semena-mena berbuat dosa, justru bisa jadi ancaman untuk kita lebih berat. Jadi gimana dong? Imma kita sampaikan, walaupun mungkin resikonya seperti tadi, ya kalau disampaikan gimana? Ya ada resikonya. Tapi ya kita fokusnya, tujuan kita menyampaikan supaya dia tidak terjerumus dosa. Yang kedua, ikhlaskan, kita serahkan. Itu doang solusi. Dosa yang pertama. Dosa yang kedua, yang termasuk dosa besar adalah memakan harta orang lain yang bukan hak. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang begitu mewanti-wanti kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta yang bukan hak kita. Nah, sementara dalam pembagian waris ini tidak semuanya hak kita, ada hak orang lain. Kalau kita ambil, berarti kita sudah memakan hak orang lain. Apalagi ini terkait dengan bermacam hukum fikih di sini.
berkaitan dengan banyak hukum kepemilikan di sini, maka ini masuk kategorinya dosa besar. Dosa besar ini bahkan lebih besar daripada dosa hutang. Jadi tadi kalau hutang saja mati syahid, batal mati syahidnya, logikanya bagaimana kalau kita memakan harta waris yang bukan hak kita? Syahidnya, syahid sekalipun akan sangat-sangat tidak sah syahidnya. Lebih besar daripada orang yang membiarkan hutang. Jadi hukum waris ini memang kenapa menjadi titik tekan yang paling besar dari Rasulullah yang harus disampaikan kepada umatnya, kata Rasulullah, karena memang menyampaikannya itu nggak enak gitu. Menyampaikannya nggak enak. Sampai para ulama terdahulu mensyaratkan kalau mau nikahkan anaknya, ingat jangan menikahkan anak pada keluarga perebut waris. Itu ulama sampai sedetail itu. Jadi ya nikah tuh jangan asal nikah gitu. Nikahin anak tuh jangan asal nikah. Teliti dulu. Yang pokok apakah keluarga itu termasuk yang memakan harta orang lain, karena sudah dipastikan harta yang direbut dari hak waris orang lain dimakan bersama-sama, dijadikan rezeki untuk anaknya, itu akan menjadi warisan daging yang kata Rasulullah, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bihi, akan menjadi daging yang tumbuh dari makanan yang berasal dari harta haram, dan daging itu sudah sangat dekat jaraknya dengan api neraka. Nah, jadi yang ditakutkan para ulama terdahulu meneliti itu. Ini orang tuanya termasuk kategori orang tua yang memakan waris tidak, makanya wajar kalau zaman dulu itu kita lihat ya pernikahan di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat berlomba-lomba kan menikahkan itu nggak ke orang jauh, ke orang yang dekat yang bisa dilihat sejarahnya. Jadi Rasulullah menikahi putrinya Abu Bakar, Rasulullah menikahi putrinya Umar, Sayyidina Ali menikahi putrinya Rasulullah, begitu aja. Karena tahu yang ini orang soleh dijamin soleh. Bagaimana kalau sudah terjadi dan dipastikan sudah bertaubat? Nah itu silahkan. Sebagaimana dulu ya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam ya Masya Allah memusuhi Islamnya luar biasa. Ya. Jadi itu yang kedua, memakan harta orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan yang terakhir, sudah habis waktunya ini. Yang terakhir, dosa besar yang dampak dari pembagian waris yang tidak betul adalah memutus silaturahmi. Itu dosa besar. Nah, sekarang mangga dicek di keluarga kita, barangkali ada entah paman-paman kita yang bermasalah dulu dengan ayah kita, ya tante kita bermasalah dengan orang tua kita. Kalau ada sampai terputus silaturahminya gara-gara urusan waris, itu masuk kategori dosa besar. Tapi itu bisa dihentikan oleh kita para pelanjutnya. Jadi kalau sempat terdengar misalkan, oh bapak itu sama om yang di Tangerang misalkan udah 20 tahun nggak saling ketemu, nggak mau silaturahmi, sama yang di Jawa nggak mau ketemu. Masalahnya apa? Masalahnya waris. Kenapa kita yang harus menyambungnya? Nah, karena biasanya memutus silaturahmi itu pelakunya bukan satu orang. Biasanya pelakunya bisa jadi dua-duanya. Yang satu memang memutuskan, yang satu memang tidak niat menyambung gitu. Iya. Jadi gede-gede apa? Gede-gede ego gitu. Ya udah kalau nggak mau nemuin saya ya udah saya juga nggak mau. Padahal di dalam Islam itu tidak ada namanya silaturahmi itu dari adik harus ke kakak, dari ponakan kepada om, ya dari anak kepada orang tua tidak ada. Di dalam Islam itu siapa yang memiliki pengetahuan tentang memutus silaturahmi itu berdosa, maka dia wajib menyambung silaturahmi.
Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, memang sudah pas sampai yang ketiga, waktunya tidak terasa. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekalian nanti kalau ada pertanyaan boleh